mau nge-review nih ke teman-teman mengenai Pancasila dan mengapa kita masih perlu belajar Pancasila padahal kita sudah mengenal Pancasila dari SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan pun harus tetap mengenal apa itu Pancasila serta apa sih yang mau aku lakuin sebagai mahasiswa untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum jauh membahas mengenai Pancasila, kenalin dulu nih, aku Imelda Palingbunga, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Nah teman-teman, jadi apa sih Pancasila itu dan bagaimana sejarahnya? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata yang diambil dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, perlu diketahui dan kita ketahui bersama, Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni mengacu pada pertama kalinya Soekarno menyebutkan kata Pancasila pada pidato mengenai rumusan dasar negara tanggal 1 Juni 1945. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Teman-teman perlu diketahui bahwasannya BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang yang kemudian diketuai oleh Dr. Rajitman Widioningrat yang didampingi oleh dua orang wakil ketua muda yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase atau Ichi yang berasal dari negara Jepang. Ada tiga orang yang menyampaikan pidato mengenai dasar negara, yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, yang kedua Supomo pada tanggal 31 Mei, dan Soekarno pada tanggal 1 Juni. Kemudian, dari ketiga pidato mengenai dasar negara tersebut, dibentuklah Panitia 9 untuk menampung rumusan yang bersifat perseorangan sebelumnya. Nah, hasil kerja dari Panitia 9 ini adalah Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Pada tanggal 14 dan 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan Indonesia melalui dorongan pemuda mempercepat kemerdekaan negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus, Pancasila disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, teman-teman, sampai di sini kita udah tahu nih apa itu Pancasila dan sejarah singkat mengenai Pancasila. Sekarang kita akan membahas kenapa sih kita perlu terus-menerus belajar Pancasila padahal kita udah mengenal nih Pancasila dari SD, SMP, SMA seperti yang udah aku katakan di awal sebelumnya. Nah, jadi kita harus terus-menerus belajar Pancasila untuk membangun dan mempertahankan national character building serta untuk membuat tergerusnya semangat kebangsaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Karena kita tahu bersama bahwasannya Pancasila merupakan pedoman kehidupan bagi masyarakat Indonesia. Bisa dibayangkan apa jadinya jika nanti masyarakat melupakan pedoman berkehidupan berbangsanya. Apa yang akan terjadi untuk Indonesia? Kita mempelajari Pancasila bukan hanya untuk sekedar tahu, tetapi harus kita aplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini, Indonesia membutuhkan masyarakat yang taat terhadap Pancasila. Karena ketika nantinya masyarakat taat kepada Pancasila dan mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, maka baiklah kehidupan yang ada di negara Indonesia. Perlu adanya kesadaran dari kita semua agar nilai-nilai Pancasila dapat terlaksana di dalam masyarakat. Teman-teman, aku di sini sebagai mahasiswa memiliki kemauan untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara membentuk kesadaran generasi muda mengenai pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui sosialisasi yang sudah
sudah beberapa kali aku adakan dan laksanakan dan akan terus berjalan sebagai bentuk kepedulianku agar tidak lunturnya nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Karena menurut aku sendiri, generasi muda adalah tonggak utama yang akan membuat Indonesia maju dan berkembang ke depannya. Ini adalah beberapa dokumentasi sosialisasi yang telah aku laksanakan sebelumnya. Adalah peran aku sebagai mahasiswa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aku juga akan tetap dan terus belajar agar lebih banyak lagi yang dapat aku bagikan untuk menghidupkan Pancasila di lingkungan masyarakat, terutama generasi muda Indonesia. Mari kita bersama-sama memupuk kesadaran betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila yang kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jadilah generasi yang berperan, bukan hanya sekedar baperan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Aku Imelda Palingbunga. Dadah!